pemain diaspora Indonesia yang proses naturalisasinya sedang dikebut oleh PSSI agar pemain ini bisa segera menjadi warga negara Indonesia supaya bisa membela tim nasional Indonesia. Tentu dengan tambahan pemain ini, timnas kita akan semakin solid dan juga semakin kreatif di lini tengah atau juga bisa saja nanti lebih tajam di lini depan. Pemain yang bisa bermain sebagai gelandang serang atau juga sebagai penyerang. Proses selanjutnya nanti akan dilakukan di DPR. Pak Ketua Umum PSSI Pak Erik sudah mengumumkan ada pemain yang akan dinaturalisasi, dan ini saya pikir PSSI melakukan gebrakan yang tidak bisa diketahui sebelumnya dan akhirnya diumumkan langsung. Ini pemain yang bagus, dia pemain juga yang selalu ditampilkan oleh klubnya. Pak Erik sudah mengatakan ini akan dikeber segera. Dia diproses dengan cepat dan ambil sumpah, dan dia didaftarkan langsung. Alih federasi terjadi karena Pascal Struijk datang ke Indonesia, disambut dengan antusiasme supporter. Latar belakang dan keturunan Indonesia. 0-2 Struijk lahir di Belgia pada 1999 dan dibesarkan di Belanda. Dia memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya. 691-0 kakeknya berasal dari Surabaya, Jawa Timur, yang memberi Struijk hak menunjang naturalisasi jika ia memutuskan membela tim merah putih nantinya. Proses naturalisasi, kabar dan spekulasi. 856-0 beberapa sumber dari media Indonesia sempat melaporkan bahwa Struijk telah diizinkan untuk membela timnas Indonesia. Tahun 1056 satu momen menarik terjadi saat pelatih serta jajaran PSSI, termasuk Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff, tampak bersama Struijk di tribun stadion saat Leeds melawan Oxford United. Hal ini memicu asumsi kuat bahwa proses naturalisasi tengah berjalan. Sambutan hebat dari supporter. Tahun 1429-0 di berbagai kota, kedatangan Struijk disambut hangat oleh para supporter yang antusias dan loyal. Kehadiran figur seperti Struijk yang berlaga di Liga Eropa memberikan harapan dan kebanggaan tersendiri bagi fans timnas Indonesia. Tahun 1728-1 beberapa pengamat menyebut, Struijk bisa menjadi simbol dari ambisi timnas untuk tampil lebih tangguh di level Asia, bahkan dengan harapan lolos ke Piala Dunia 2026 jika proses naturalisasi selesai tepat waktu. Harapan dan tantangan ke depan. Tahun 2095-0 jika nantinya bermain untuk timnas Indonesia, Struijk diharapkan mampu memperkokoh lini pertahanan dengan kualitas dan pengalamannya di Eropa. Selain itu, ia juga bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda keturunan diaspora. Namun, tantangannya tak ringan. Struijk harus melewati proses administrasi, memastikan kelengkapan dokumen, dan menyelesaikan regulasi FIFA terkait naturalisasi pemain yang belum pernah tampil di tim senior Belanda atau Belgia. Kedatangan Pascal Struijk ke Indonesia mendapat sambutan luar biasa dari supporter. Harapan tinggi muncul mengenai kemampuannya memperkuat timnas melalui naturalisasi. Walau masih dalam tahap spekulasi, kecintaan supporter dan dukungan media mencerminkan potensi besar yang bisa ia bawa untuk sepak bola Indonesia. Pascal Struijk datang ke Indonesia, disambut dengan antusiasme supporter. Latar belakang dan keturunan Indonesia. 0-2 Struijk lahir di Belgia pada 1999 dan dibesarkan di Belanda. Dia memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya. 691-0 kakeknya berasal dari Surabaya, Jawa Timur, yang memberi Struijk hak menunjang naturalisasi jika ia memutuskan membela tim merah putih nantinya. Proses naturalisasi, kabar dan spekulasi. 856-0 beberapa sumber dari media Indonesia sempat melaporkan bahwa Struijk telah diizinkan untuk membela timnas Indonesia. Tahun 1056 satu momen menarik terjadi saat pelatih serta jajaran PSSI, termasuk Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff, tampak bersama Struijk di tribun stadion saat Leeds melawan Oxford United. Hal ini memicu asumsi kuat bahwa proses naturalisasi tengah berjalan. Sambutan hebat dari supporter. Tahun 1429-0 di berbagai kota, kedatangan Struijk disambut hangat oleh para supporter yang antusias dan loyal.
Kehadiran figur seperti Struijk yang berlaga di Liga Eropa memberikan harapan dan kebanggaan tersendiri bagi fans timnas Indonesia. Tahun 1728 sampai beberapa pengamat menyebut, Struijk bisa menjadi simbol dari ambisi timnas untuk tampil lebih tangguh di level Asia, bahkan dengan harapan lolos ke Piala Dunia 2026 jika proses naturalisasi selesai tepat waktu. Harapan dan tantangan ke depan. Tahun 2095 sampai 0 jika nantinya bermain untuk timnas Indonesia, Struijk diharapkan mampu memperkokoh lini pertahanan dengan kualitas dan pengalamannya di Eropa. Selain itu, ia juga bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda keturunan diaspora. Namun, tantangannya tak ringan. Struijk harus melewati proses administrasi, memastikan kelengkapan dokumen, dan menyelesaikan regulasi FIFA terkait naturalisasi pemain yang belum pernah tampil di tim senior Belanda atau Belgia. Kedatangan Pascal Struijk ke Indonesia mendapat sambutan luar biasa dari supporter. Harapan tinggi muncul mengenai kemampuannya memperkuat timnas melalui naturalisasi. Walau masih dalam tahap spekulasi, kecintaan supporter dan dukungan media mencerminkan potensi besar yang bisa ia bawa untuk sepak bola Indonesia.